Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqal Azim. Saudaraku para pemirsa TIA TV dimanapun berada, alhamdulillah kita masih diperjumpakan oleh Allah, dipertemukan oleh Allah melalui TIA TV ini dalam keadaan sehat walafiat, dan ini merupakan sebuah nikmat yang perlu kita syukuri. Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga besok kita selalu mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku para pemirsa TIA TV dimanapun berada, Rasulullah adalah figur sebagai uswatun hasanah bagi kita semua. Ya saudara, kenapa? Karena Allah sendiri sudah berfirman dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kamu sebuah uswah, sebuah contoh hasanah yang baik bagi umatnya. Untuk siapa? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Untuk orang-orang yang ingin berjumpa dengan Allah, orang-orang yang ingin dalam di hari kiamat nanti akan dapat syafaatnya. Apa yang perlu jadi uswatun hasanah buat kita sebagai umatnya? Yang pertama diantaranya adalah sifat-sifatnya Rasulullah. Di dalam hatinya Rasulullah terhiasi dengan rasa syukur dan sabarnya. Kita ambilkan contoh. Ketika Rasulullah saat itu tanya pada sang istrinya, "Ya Humairah, apakah hari ini ada masakan yang akan kita makan?" Tapi sang istri menjawab, "Ya Rasulullah, hari ini tidak ada sebuah bahan makanan yang akan kita masak." Tapi Rasulullah dengan syukur dan sabarnya, "Alhamdulillah, hari ini aku bisa berpuasa." Begitu syukurnya Rasulullah, tidak pernah mengeluh, tidak pernah merasa kekurangan apa yang diberikan Allah kepada kita. Bahkan ketika Allah menanya pada Rasulullah apa yang akan diminta, semuanya akan dicukupi oleh Allah. Bahkan gunung-gunung yang besar dijadikan emas untuk mencukupi kebutuhan Rasulullah. Tapi Rasulullah cuma jawab, "Ya Allah, aku minta satu hari aku bisa merasakan lapar, dan satu hari aku bisa merasakan kenyang. Sehingga ketika Engkau berikan aku lapar, aku bisa sabar ya Allah. Dan ketika Engkau berikan aku kenyang, aku bisa bersyukur." Inilah sifat Rasul yang sampai saat ini kita belum mampu meniru syukur dan sabarnya Rasulullah. Tidak pernah mengeluh apapun yang tidak enak, tidak menyenangkan di hati, Rasulullah bisa menerima dengan sabar. Bahkan disakiti, diintimidasi, dicaci maki, diludahi, dilempari batu, diletakkan kotoran di punggungnya, tapi Rasulullah tidak pernah marah. Tapi Rasul dengan Allahumma firli qaumi fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, ampuni umatku karena umatku tidak tahu. Begitu indahnya akhlak Rasulullah, begitu mulianya akhlak Rasulullah. Tidak ada rasa balas dendam sedikit pun. Meskipun backingnya tidak hanya cuma satpam, tidak hanya TNI, tidak hanya tentara,
Tidak hanya security, tapi bentengnya langsung Allah. Tapi Rasulullah tidak pernah membalas dengan dendam dengan kejelekan-kejelekan, tapi cuma doa yang baik buat mereka yang menyakiti. Akhlak Rasulullah. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah wa akbar. Figur itulah yang perlu kita tiru, perlu kita tauladani. Maka Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, maka kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Belum sifatnya, akhlaknya, kemudian ibadahnya. Bagaimana ibadah Rasul? Saudaraku, setiap malam Rasul masih sempat untuk bangun tahajud malam. Fatahajjat bihi nafilatalak asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Bahkan Siti Aisyah tanya, ya Rasulullah, engkau adalah sudah dijamin surga oleh Allah, tapi kenapa setiap malam masih melaksanakan sholat tahajud sampai kakimu bengkak ya Rasulullah? Tapi Rasulullah jawabnya, afala akunu abdan syakuro, apakah aku tidak senang kalau aku ini terkelompok, termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Begitulah ibadahnya Rasulullah, sampai kakinya bengkak-bengkak, karena setiap malam berdiri lama membaca surat yang panjang untuk bermunajat kepada Allah, memikirkan umatnya, bukan memikirkan diri dan keluarganya. Umatnya, kita yang dibikin Rasulullah. Saudaraku, pantaskah kita menjadi umatnya Rasulullah yang begitu indah akhlaknya, yang begitu baik tutur katanya? Bahkan Rasulullah tidak pernah menunjukkan muka masam kepada siapapun juga. Senyum dan senyum. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika ikut dengan Rasulullah selama kurang lebih 10 tahunan lebih, Anas bin Malik mengutarakan, aku ikut Rasulullah selama 10 tahun. Belum pernah aku melihat wajahnya Rasulullah marah, wajahnya Rasulullah masam, wajahnya Rasulullah cemberut. Rasul selalu menunjukkan dengan wajah yang ceria, senyum, karena senyum adalah sedekah. Saudaraku, belum segi sosialnya Rasulullah. Ada seseorang yang ingin punya hajat, pinjam kepada Rasulullah sesuatu, tapi Rasulullah menjawab, aku tidak punya. Silahkan kamu pinjam kepada si A, nanti aku yang menanggung hutangnya. Masya Allah. Begitu figur yang pantas menjadi panutan dunia sampai akhirat. Nah, saudaraku, inilah kenapa kita perlu mengingat sejarah kembali, menengok riwayat Maulid Nabi besar Muhammad SAW, karena kita ingin mengambil pelajaran, karena ingin kita meniru apa yang pernah dicontohkan Rasulullah untuk kehidupan kita ini. Semoga kita menjadi umatnya Rasulullah yang benar-benar bisa Rasul kita jadikan uswatun hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga kita bisa berkumpul dengan Rasulullah nanti di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itulah saudaraku yang dapat kita sampaikan. Ada kekeliruan, kekurangan, mohon maaf. Dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.